اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita masih bersama ayat-ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, yang dalam minggu-minggu ini kita masih berhenti sekeliling Nabiullah Adam, berkaitan khalifah, berkaitan para malaikat, berkaitan tasbih, berkaitan ilmu Allah. Minggu yang lalu berkaitan Nabiullah Adam beserta hal-hal yang pernah dibahas Al-Quran berkaitan dengan Nabiullah Adam. Malam ini kajian kita berkaitan dengan makhluk yang paling terkutuk. Tiada makhluk seperti ia. Malam ini kajian kita berkaitan dengan syaitan dan iblis dalam Al-Quran. Sering orang melupakan, jarang orang membahas, kadang-kadang bahkan. Padahal syaitan tidak pernah lepas dari Bani Adam. Padahal syaitan usaha dengan segala macam cara untuk menyesatkan anak Adam. Padahal syaitan adalah musuh yang paling berbahaya. Kalau kita enggak mengenalnya, maka kita akan terseret dan terjilat olehnya. Karena itu kemudian Al-Quran banyak membicarakan mengenai syaitan, sifat-sifat syaitan, rayuan syaitan, cara mengajak dan cara menyesatkan anak Adam. Hal-hal semacam ini oleh Al-Quran dibahas, sehingga para mufassirin menyebutkan kalimat syaitan dengan mufrad dan jamaknya Allah sebutkan dalam Al-Quran ada 88 kali. Lafaz iblis sendiri Allah sebutkan 11 kali. Karena itu ketika kita masih membicarakan Nabi Allah Adam, pasti kita akan membicarakan iblis, musuh Adam, musuh ayah kita, dan musuh seluruh anak Adam sampai hari kiamat. Ketika kemarin Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, maka seluruh para malaikat sujud. Fasajadu kulluhum ajma'un illa iblis, kecuali iblis. Dan semenjak hari itu perang antara hak dan batil. Semenjak hari itu ada pelanggaran. Apakah iblis termasuk dan tergolong mereka para malaikat? Sehingga Allah sebutkan illa iblis, perintah sujudnya untuk para malaikat. Tetapi Allah sebutkan kecuali iblis tidak sujud kepada Adam. Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa iblis bukan dari golongan para malaikat. Tetapi iblis selama bertahun-tahun hidup bersama malaikat, beribadah bersama malaikat, sehingga iblis dalam beberapa riwayat disebut Tawus al-Malaikah. Tawus itu asal artinya burung merak,
artinya hiasan para malaikat, karena begitu banyaknya ia juga beribadah kepada Allah. Imam Ali pernah menyebutkan dalam Nahjul Balaghahnya bahwa iblis pernah sholat 2 rakaat dalam waktu 6.000 tahun. Tetapi ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, iblis juga memperoleh perintah itu yang sama. Karena saat itu iblis beribadah bersama para malaikat, sehingga ketika perintah ditujukan kepada para malaikat di waktu yang sama, pasti perintah itu ditujukan kepada bahkan yang lebih rendah dari malaikat. Kedua, Al-Quran juga menjelaskan dalam surat Al-A'raf bahwa Allah telah menegur, kenapa kamu tidak mau sujud, menolak perintahku. Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Kenapa kamu tidak mau sujud ketika ku perintahkan engkau untuk sujud? Sekali lagi, iblis bukan dari para malaikat, tetapi iblis mendapatkan perintah untuk sujud kepada Adam. Orang menyebutkan kalimat iblis itu dari ablasa dalam bahasa Arab, yang artinya ablasa itu ya'isa wa nadima, putus asa dan menyesal. Karena iblis ketika mendapatkan kutukan dari Allah karena tingkah lakunya, dari mulai hari itu dia sudah putus asa, gak pernah akan memperoleh ampunan dari Allah, menyesal tapi tidak bertaubat. Jangan salah faham, karena ada orang menyesal kemudian taubat, sehingga orang tersebutkan dalam hadis at-taubatu an-nadam, pangkal taubat itu ialah penyesalan. Tapi penyesalan iblis di sini bukan penyesalan karena ia melihat kesalahannya dan kutukannya, karena ia merasa dengki, hasud dengan Adam. Dia menyesali kenapa ada Adam dan ada orang selain makhluk-makhluk selain seperti Adam yang menjadikan saya terjerumus. Karena itu arti kalimat iblis diambil dari kalimat ablasa, artinya ya'isa dan nadima. Jadi kalau orang disebutkan dalam bahasa Arab ablasa min rahmatillah, artinya ya'isa min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Karena itu Al-Quran menyebutkan yauma taqumus sa'ah yublisul mujrimun. Ketika hari kiamat terjadi, orang-orang durjana sudah habis, putus asa mereka. Mereka yakin tidak pernah akan memperoleh sesuatu. Apabila kalimat syaitan, mereka menyebutkan dari kalimat syatana. Lafaz syaitan dari kalimat syatana artinya taba'ad, jauh. Syaitan disebut syaitan karena ia jauh dari rahmat Allah, terkutuk dari rahmat Allah, sehingga dia disebut syaitan dalam bahasa. Tetapi kemudian syaitan dalam istilah ialah setiap makhluk yang membangkang, melanggar ketentuan Allah, melanggar hukum-hukum Allah, melampaui batas dalam melanggar, melampaui batas dalam semua ketentuan Allah, maka ia disebut syaitan, dari jin atau manusianya sama. Karena ada syaitan juga dari manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Begitu Allah jadikan setiap nabi ada musuh-musuhnya dari syaitan jin dan syaitan manusia. Karena itu kemudian segala sesuatu yang melampaui batas dalam kebiadaban disebut syaitan. Kemudian segala sesuatu yang tersirat atau nampak di situ kejelekan, keburukan, dinisbatkan juga kepada syaitan. Dari apa diciptakan syaitan? Perlu kita ketahui bahwa syaitan ini dari jin. Syaitan itu tergolong dari jin. Dalam surat Kahfi gamblang Allah menyebutkan
bahwa syaitan itu dari jin ketika Allah menceritakan kepada kita berkaitan dengan tidak maunya sujudnya iblis kepada Adam, langsung Allah sebutkan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Surat Kahfi ayat 50 Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ketika kami perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka seluruh para malaikat sujud kecuali iblis aba, enggan, menolak. Allah sebutkan kana minal jinni, iblis ini dari golongan jin, fafasaqa, tapi dia kemudian kharaja, keluar dari ketentuan dan hukum Allah. Apabila syaitan dari jin, jadi iblis itu syaitan, panggilannya syaitan yang pertama menolak untuk sujud pada Adam itu oleh Allah disebut iblis, dalam arti ia telah ya'isa. Oleh Allah juga disebut syaitan karena ia telah terkutuk dan jauh dari rahmatnya. Allah menyebutkan bahwa syaitan itu dari jin, sementara Allah sebutkan bahwa dalam Al-Quran bahwa jin itu diciptakan oleh Allah dari api. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa khalaqal janna min marijim min nar. Allah ciptakan jin dari api. Atau wal janna khalaqnahu min qabl min naris samum. Jadi kalau manusia diciptakan dari tanah Adam, kemudian iblis dari syaitan, iblis dari golongan jin, dan jin diciptakan dari api, maka riwayat demi riwayat menyebutkan dan pernah kita bahas, malaikat diciptakan dari cahaya, dari nur. Wal jan khalaqnahu min qabl. Jadi iblis, syaitan dari golongan jin. Disebut jin itu jin karena ia adalah tersembunyi dari kita. Karena itu Allah mensifati syaitan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia sebangsanya melihat kalian, tapi kalian enggak melihatnya. Walaupun ada waktu-waktu tertentu manusia bisa melihat jin, tapi kehidupan yang lumrahnya ialah mereka melihat kita dan kita tidak melihat mereka. Karena itu kalimat jin, semua yang tersembunyi, minas satar mastur. Sehingga kalau orang menyebutkan malam, janna alaihil lailu, malam gelap, yang tersembunyi dalam perut ibu disebut janin dalam bahasa Arab. Orang yang terselubung dalam otaknya ada sakit disebut majnun. Semua yang tersembunyi ini dari kalimat jannah. Dan dari itulah jin dinisbatkan, dinamakan jin, li'annahum masturun anna, tersembunyi dari kita. Pertama, iblis bukan dari malaikat, iblis syaitan dari jin. Allah menyebutkan kalau manusia pertama dari tanah yaitu Adam, kemudian setelah selain Adam diciptakan dari nutfah, air sperma, maka ada juga para mufassirin menyebutkan bahwa syaitan dan jin pertama diciptakan dari api, kemudian mereka juga mempunyai dzurriyyah, ciptaan mereka lain, bukan harus dari api seperti manusia dalam prosesnya. Tetapi Al-Quran juga tidak membahas mengenai cara tanasul mereka, turun-menurun mereka antara kaum jin. Tetapi jelas Allah menyebutkan mereka punya dzurriyyah. Bahkan disebutkan mereka lebih banyak bilangannya daripada manusia sendiri. Ya ma'syarul jins, nanti ada ayat Al-Quran mengatakan, wahai kalian marang jin, kalian telah lebih banyak daripada manusia sendiri. Mungkin kita bertanya,
Sebelum saya teruskan sifat-sifat syaitan, kenapa sih Allah ciptakan syaitan ini? Mungkin orang berkata, coba nggak ada syaitan, genah semua kita ini manusia anak Adam, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang semuanya. Untuk menjawab pertanyaan ini dengan singkat saja. Pertama, tidak ada ciptaan Allah yang jelek. Seluruh ciptaan Allah pasti indah, siapapun dan apapun ciptaan itu. Karena tidak keluar dari Allah kecuali yang terindah. Karena Allahu Jamil, maka tidak keluar dari Allah kecuali yang jamil. Karena itu Allah berfirman dalam beberapa ayat, ketika Allah berfirman, alladzi ahsana kulla syai'in khalqa. Ketika menciptakan ciptaannya pasti yang terbaik. Dan pernah kita bahas ketika kita sampai pada alhamdu dalam surat Al-Fatihah. Sehingga dipuji zat Allah karena selalu memberikan yang terbaik. Karena apabila Allahu khaliqu kulli syai', maka Allah atqana kulla syai' dalam ciptaannya. Allah ahsana khalqahu dalam semua ciptaannya, termasuk ciptaan manusia dan selain manusia, selalu ciptaannya mulia. Termasuk syaitan dalam ciptaan awalnya adalah makhluk seperti makhluk yang lain. Di situ nampak mazhar azamatillah, penampilan nama Allah, kemuliaan Allah, keindahan Allah. Dan dulunya begitu syaitan ikut menyembah Allah dengan ribuan tahun dengan para malaikat. Tetapi ketika Allah menciptakan Adam, terjadilah makhluk ini menjadi terkutuk, bukan karena asalnya terkutuk, tapi karena perbuatannya yang ia lakukan sehingga ia menjadi terkutuk. Pertama. Kedua, Allah ciptakan dunia ini dan manusia sekaligus, dan jinnya yang mendapat taklif, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Allah jadikan dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Di dunia ini ada perintah dan larangan seperti yang kita bahas dalam perintah dan larangan Allah kepada surga Adam, tempat training beliau. Ada perintah if'al dan ada larangan la taf'al. Manusia oleh Allah dan seluruh makhluk yang mendapat taklif termasuk jin diberi oleh Allah kemampuan untuk melakukan taat, dan sewaktu-waktu yang sama diberi kemampuan untuk melaksanakan maksiat, sehingga ia melakukan taat mampu, melakukan maksiat mampu. Karena apa? Dia disuruh milih oleh Allah, fahadainahun najdain. Atau dalam surat Ad-Dahr, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Apabila di dunia yang Allah letakkan perintah ada pahala di baliknya, Allah berikan larangan ada sanksi di baliknya. Di dunia ini tidak ada cobaan, nggak ada makhluk seperti syaitan, maka tidak pernah akan dikenal taat kalau nggak ada maksiat. Kapan kita kenal dingin kalau nggak melihat yang panas? Kapan kita melihat gelap cahaya kalau nggak melihat gelap terlebih dahulu? Karena itu ini alam tazahum, sehingga oleh Allah nggak disamaratakan. Allah berfirman, walaula daf'allahin nasa ba'dhum li ba'din la fasadatil ard. Coba kalau Allah nggak menata manusia satu dengan yang lain berbeda, akan rusak bumi Allah. Allah berfirman, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Allah menjadikan satu sama lain berbeda. Karena apa? Akan diketahui sesuatu, mana maksiat ketika di sana, mana taat ketika di sana ada maksiat. Karena itu kemudian ketiga, Allah jadikan syaitan ini adalah setelah ia melanggar ketentuannya yang akan membawa anak Adam untuk berbuat jelek, tetapi oleh Allah enggak diberi ia kemampuan untuk memaksa anak Adam agar melakukan kejelekan. Syaitan cuma bisa mengajak, syaitan cuma bisa merayu, tapi memaksa anak Adam untuk berbuat jelek tidak pernah mampu. Karena itu Allah jadikan dunia ini darul ibtila, cobaan. Aku beri kamu akal, aku beri kamu fitrah naluri aslimu, aku turunkan para nabi, aku utus para nabi, aku turunkan kitab yang mengajak kepada kebaikan dan menyebutkan di balik kebaikan ada syaitan yang akan mengganggu kalian. Tinggal pilihlah kamu, imma syakiran wa imma kafura.
syaitan. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan nama syaitan berbeda-beda. Allah sebutkan syaitan sendiri, Allah sebut iblis, Allah sebutkan waswas, Allah sebutkan khannas, lari kalau orang menyebutkan nama Allah. Allah sebutkan juga safih, tolol, bodoh, karena dalam surat jin orang jin menisbatkan kebodohan kepada syaitan. Karena kalau kita berbicara jin, bukan semua jin syaitan, bukan semua jin kafir, bukan semua jin melakukan perbuatan jelek. Sebagian mereka ada yang iman, sebagian mereka ada yang kafir, seperti manusia mutlak. Tapi para jin menyebutkan syaitan ini safih, bodoh. Dalam surat jin mungkin pernah kita baca, wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Dulunya iblis yang dari kita, golongan kita, safih, mengungkapkan hal-hal yang enggak benar untuk Allah. Iblis juga disebutkan dalam beberapa riwayat namanya Azazil. Disebutkan juga namanya Tawusul Malaikah ketika ia masih bersama Allah. Julukan iblis ini Abu Murrah. Abu Murrah. Dia juga disebut Al-Muhlik, yang membinasakan Al-Khabith, Al-Hawiyah. Di Injil disebutkan iblis disebut syarr, Ra'isus syarr, pangkal, pemuka kejelekan. Itu mungkin nama-nama syaitan dan iblis. Sekarang yang kita ingin kaji malam ini, kemudian Al-Quran dalam beberapa ayatnya selalu menjelaskan kepada kita bahwa hai manusia, anak Adam, ketahuilah syaitan musuh kalian, maka jangan ikuti. Ini Allah menjelaskan berulang-ulang dalam Al-Quran bahwa syaitan itu musuh, sehingga anak Adam harus selalu bersiap-siap untuk tidak lagi mengikuti instruksi musuhnya atau mengikuti apa yang dikatakan oleh syaitan. Allah berfirman, sebagai contoh saya lewat beberapa ayat Al-Quran, Allah berfirman, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Yusuf, sesungguhnya syaitan untuk manusia merupakan musuh yang gamblang. Dan subhanallah, dalam Al-Quran sekian ayat kalau mensifati syaitan itu bukan musuh yang tersembunyi, tapi aduun mubin, gamblang, nampak dan jelas. Atau dalam Al-Isra, inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina, 53 Al-Isra. Atau surat Fatir, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuh kalian, maka jadikan ia seperti musuh. Atau Allah berfirman dalam surat Yasin, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat demi ayat Al-Quran semuanya menjelaskan kepada kita bahwa syaitan itu adalah aduun mubin, musuh yang gamblang, nampak, jelas. Kalau syaitan itu musuh yang gamblang dan jelas, mungkin perlu kita tahu Al-Quran kalau menjelaskan kepada kita syaitan ini mengajak kemana, yang diserukan syaitan ini apa untuk anak Adam, yang dijanjikan syaitan itu apa untuk anak Adam, sehingga anak Adam lebih banyak mengikuti syaitannya dengan janji-janji palsunya daripada mengikuti Allah dengan janji-janji yang benar. Apabila kita ingin tahu apa saja yang diserukan dan diajak dan janji-janjinya, saya akan lewat pada beberapa ayat Al-Quran, antara lain Al-Baqarah 169, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan selalu mengajak kalian untuk kalian melakukan perbuatan keji, perbuatan fahsya, perzinahan dan semacamnya, dan agar kalian selalu mengungkapkan hal-hal mengenai Allah dengan tanpa pengetahuan kalian.
Atau kita bisa melihat dalam ayat lain Al-Baqarah 268, Allah berfirman, "Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Syaitan adalah selalu menakuti kalian dengan kemiskinan. Wah, anak Adam paling takut dengan hal satu ini. Kemudian wa ya'murukum bil fahsya, mengajar kalian untuk melakukan perbuatan fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ayat lain An-Nisa 120, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Syaitan selalu mengobrol janji dan mengiming-iming anak Adam, sementara kata Allah, janji-janji syaitan selalu palsu dan tidak ada yang benar. Atau kita bisa melihat Al-Maidah 91, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Syaitan menginginkan kalian untuk berkelahi sesama kalian ketika dalam rangka melakukan minum arak atau waktu judi. Syaitan ingin menghalau kalian agar enggak mengingat Allah. Syaitan selalu ingin menghalau anak Adam agar tidak mendirikan salat. Ini antara lain yang diseru oleh syaitan. Nanti kita bahas caranya menyampaikan janji-janjinya bagaimana. Nanti ada cara, ada uslub, ada metode dia. Allah dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwa syaitan ini punya partai. Ada partai syaitan. Dalam surat Mujadalah Allah sebutkan bahwa syaitan punya partai. Semua dan sifat-sifat partai syaitan ini ada. Jadi kalau kita berbicara partai, partainya syaitan, pendirinya ya syaitan sendiri, anggotanya orang-orang yang mau diajak untuk melakukan dan merusak anak Adam. Dari anak Adam itu sendiri, tujuan didirikan partai dari awal sampai akhir cuman menyesatkan anak Adam sampai akhir hayat, supaya kelak anak Adam menjadi kawan ia di neraka. Janji-janji palsu partainya banyak sekali, tetapi Allah sebutkan begini partai syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istahwadha 'alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang masuk anggota partai syaitan ini, orang-orang yang telah dikuasai oleh syaitan, dalam masuk cengkeraman syaitan. Kemudian fa'ansahum dzikrullah, ketika dikuasai syaitan mereka spontan lupa Allah, gak lagi mau mengingat Allah. Karena kalau masih orang ingat sama Allah, syaitan gak bisa masuk. Kemudian ulaika hizbus syaitan, ini tipe orang-orang yang termasuk dalam partai syaitan. Tapi dengarkan Allah berfirman, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Partai syaitan dan seluruh pengikutnya semuanya adalah makhluk-makhluk yang rugi, tidak pernah memperoleh keuntungan. Karena syaitannya sendiri bukan memiliki kepandaian untuk menyesatkan anak Adam ketika anak Adam masih menggunakan akal warasnya. Syaitan itu sendiri nggak memiliki satu, dan beginilah corak batil. Sering kita sebutkan bahwa batil tidak pernah punya dalil dan argumen. Selalu batil itu yang Allah gambarkan dalam Al-Quran ialah wa mathalu kalimatin khabithah kasajaratin khabithah ustussat min fawqil ard ma laha min qarar. Seperti pohon yang tidak memiliki akar, nggak pernah mampu memiliki kekuatan. Syaitan dari awal menolak, tidak mau sujud kepada Adam. Sudah nampak kebodohan syaitan ketika ia berkata, aku dari api, ia dari tanah, kenapa aku sujud kepada yang dari tanah? Kalau ia mau memikirkan, tidak ada artinya,
bukan api lebih mulia dari tanah, dan bukan nur cahaya lebih rendah dari api, sehingga dia mengkias-kiaskan hal yang keliru juga. Ketika ia ingin mengungkapkan alasannya pun di hadapan Allah ia keliru, karena ia mengakui khalaqtani, engkau ciptakan aku. Kalau ia makhluk yang waras, kalau ia makhluk, maka makhluk itu harus cuman mengikuti perintah Khaliknya, penciptanya. Dan semacam ini, dan masih banyak dalil-dalil dari kebodohan setiap yang membawa kepada kebatilan. Ala inna hizbasy syaitani humul khasirun. Partai syaitan yang selalu tidak pernah. Karena itu Allah sebutkan nanti syaitan dengan partainya, dengan bala tentaranya. Allah sebutkan fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junud iblis ajmaun. Kelak akan dimasukkan mereka ke neraka dengan semua bala tentaranya iblis dan mereka orang-orang yang membawa pada kesesatan. Ala inna hizbasy syaitani humul khasirun. Lebih dari itu, syaitan ini punya junud, punya bala tentara. Allahu Akbar. Kalau kita nggak kenal bala tentaranya sangat berbahaya. Nanti akan saya bacakan beberapa riwayat yang termasuk diungkapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi dalam ahadis Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, antara lain ketika Rasul bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, laisa li iblis jundun asyad minan nisa wal ghadab. Tidak, iblis enggak mempunyai bala tentara yang lebih kokoh seperti marah, waktu orang marah, atau wanita. Tapi jangan zalimi wanita, bukan semua wanita. Artinya wanita yang mau dikuasai oleh iblis, sehingga ia jadi bala tentara iblis, supaya kita tidak menzalimi wanita, bukan seluruh wanita. Tetapi apabila wanita sudah mau dikuasai syaitan, maka wanita ini akan menjadi bala tentara iblis yang paling berbahaya. Atau Imam Ali pernah bersabda, ihdzaril ghadab fa indahu jundun azim min junudi iblis. Hati-hatilah kemarahan, karena kemarahan merupakan tentara yang paling besar dari tentara-tentara iblis, wa na'udzubillah. Karena itu katanya kalau orang sedang marah suruh wudhu, karena marah itu panas, itu iblis dari api memang. Maka wudhulah air selalu memadamkan api. Begitu ada riwayat-riwayat dari Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis bisa melakukan untuk menyesatkan anak Adam dengan semua cara, dan dia memiliki bermacam-macam cara, yang caranya sehingga manusia tidak bisa lepas kalau dia tidak bergandengan dengan Allah. Pernah kita bahas ini dalam surat Al-A'raf ayat 17. Ketika iblis berkata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Iblis punya wewenang, dan dia telah mendapat dari Allah, dia minta untuk hidup sampai hari kiamat, dan dia telah bersumpah mau mengganyang anak Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, semua penjuru, yang nggak mampu ketik atas atau bawah. Karena itu nanti ketika di akhir kita bahas cara lepas dari syaitan, banyak hal, antara lain perbanyak sujud. Karena ketika sujud dia akan teriak dalam beberapa riwayat, ya waila, celaka aku, anak Adam mau sujud pada Allah, sementara aku dulu nggak mau sujud kepadanya. Jadi dia bisa mengganggu anak Adam dari semua cara, bukan cuma dari kanan, dari kiri, dari semuanya. Sehingga kita membaca dalam beberapa riwayat, dia bisa masuk bersama kita di mana saja. Antara lain Allah menyebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Silahkan kamu bisa kumpul sama orang manusia ini gimana saja,
ketika dengan anak-anak mereka, dengan harta-harta mereka, bahkan dengan majlis yang mulia ini, ketika suami istri berhubungan tanpa menyebut nama Allah pun ia hadir di situ. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Tetapi kalau kita membaca Al-Qur'an dengan ayat-ayat yang tadi Allah sampaikan, Allah sampaikan bahwa syaitan itu adalah musuh yang sangat berbahaya. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyampaikan kepada kita, bukan cuma langsung la tattabi'us syaitan, enggak begitu. Jangan ikuti syaitan. Selalu Al-Quran mengatakan la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah demi langkah syaitan. Karena syaitan itu ketika ingin menyesatkan anak Adam, dia enggak langsung menyesatkan. Dia punya beberapa tahapan demi tahapan, macam-macam caranya, sampai sehingga anak Adam ini nggak mampu untuk melakukan sesuatu. Kapan? Ketika ini perlu saya jelaskan, ketika anak Adam sudah lepas dari Allah. Karena dalam beberapa ayat Al-Quran Allah menyebutkan bahwa syaitan ini tidak memiliki kemampuan untuk mengganggu orang-orang yang masih bersama Allah. Jadi supaya kita jangan berkata, kenapa Allah ini enggak lepaskan kita dari syaitan? Ketika Allah adakan syaitan untuk merusak kita, sebenarnya Allah telah berikan senjata untuk kita. Dengan senjata itu syaitan enggak mampu melakukan sesuatu. Karena itu sebenarnya awwalu khatwah lil syaitan, langkah pertama syaitan itu bisa masuk kepada kita itu karena kita buka pintu. Kalau enggak bisa. Kalau ruh kita bentengi, syaitan enggak pernah bakal masuk. Tapi kalau kita yang membuka, dia yang akan manggon di hati kita. Dalam beberapa ayat Al-Quran Allah jelas menjelaskan pada kita bahwa syaitan itu enggak mampu mengganggu orang-orang yang masih punya hubungan dengan Allah. Allah berfirman dalam Al-A'raf 27, Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Kami jadikan syaitan sebagai wali-wali, bisa menyuruh, memerintah, merusak. Kepada siapa? Kepada mereka orang-orang yang enggak beriman. Orang yang beriman kepada Allah, iman hakiki, tidak pernah akan syaitan mampu mengganggunya. Karena la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min azabi. Kalau kita bentengi dengan Allah, mustahil syaitan akan mampu masuk. Al-A'raf 27. Atau kita bisa menemukan dalam surat Al-Hijr, Allah juga gambarkan dalam surat Al-Hijr ayat 42. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Hei syaitan, kata Allah, hamba-hambaku, kamu enggak mampu melakukan sesuatu untuk mereka kecuali yang sudah mengikuti kamu, baru kamu bisa merusak mereka. Kalau kita tidak mengiyakan panggilan dia pertama, dia tidak pernah mampu merusak kita atau mengganggu kita. Dan dalam surat Al-Isra juga Allah berfirman dalam 65 ayat yang semacam ini. Saya akan bacakan beberapa ayatnya dulu supaya kita yakini bahwa syaitan sebenarnya tidak pernah akan mampu mengganggu kita kalau kita bersama Allah. Allah berfirman, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. 65. Sebenarnya hamba-hambaku, kamu enggak mampu melakukan sesuatu kepada mereka, dan cukup bagi Allah kafil yang menolong, membela, menjaga mereka. Atau dalam surat An-Nahl ayat 99 dan 100 Allah berfirman, Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan enggak memiliki kekuasaan untuk mengganggu orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Syaitan enggak mampu mengganggu. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina
amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'ala alladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Yang mampu diganggu syaitan cuma dua, yang musyrik kepada Allah atau yang mukmin, mengaku mukmin pada Allah tapi mengikuti perintah syaitan. Kepada pengikutnya dia mampu melakukan sesuatu, tapi pada pengikut Allah yang setia tidak pernah mereka melakukan sesuatu. Cuman perbedaan antara mukmin biasa yang tidak maksum dengan para anbiya begini. Kaum muttaqin, mereka apabila bersama Allah, syaitan enggak pernah mampu mengganggu mereka hakikatan. Karena itu pernah kita bahas, hakikat isma ialah puncak ketakwaan. Cuman yang selain maksum, orang-orang yang bertakwa selain maksumin, mereka kadang-kadang kena sedikit gangguan syaitan, tapi spontan mereka ingat Allah, berpalinglah syaitan dari mereka. Dengarkan Allah berfirman berkaitan dengan mereka dalam surat Al-A'raf, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kalau sedikit kena selentikan gangguan syaitan, spontan ingat Allah, langsung mereka kembali pada Allah dan syaitannya lari. Apa saja cara syaitan untuk memberikan khutwah demi khutwah? Sebenarnya banyak, akan saya lewati beberapa hal saja dengan ayat-ayat Al-Qur'annya. Pertama adalah, yang pertama dilakukan oleh syaitan untuk mengganggu anak Adam dalam khutwahnya, langkah-langkahnya ialah al-waswasah, memberi waswas. Allah dalam banyak Al-Quran Allah menyebutkan kalimat waswasa ini, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan. Subhanallah, dalam bahasa Arab disebutkan juga waswas ini adalah suara kemeriuknya permata, emas, perak, berlian, itu suaranya itu namanya waswas. Artinya orang ini selalu senang dengan mendengarkan waswas syaitan. Dia kadang-kadang lalai dengan Allah karena melihat seperti ada sesuatu yang enak. Ini adalah syaitan. Untuk kita bisa tahu kalau ini bisikan syaitan atau tidak bagaimana? Sebenarnya simpel. Kalau yang kita lakukan ini enggak melanggar ketentuan Allah, maka ini bukan waswas syaitan. Tetapi kalau yang dirayu kepada kita sesuatu yang melanggar ketentuan Allah, yang haram atau sesuatu yang dilarang oleh Allah, apapun bentuk bisikan yang enak, maka kita ketahui bahwa hukum Allah terdahulu. Selain ini berarti ini bisikan syaitan. Kita enggak membicarakan waswasa yang kita bahas, orang punya penyakit waswas yang wudhunya dibalak-balik, diulang-ulangi, mau sholat wudhu subuh sampai matahari terbit belum selesai wudhunya masih, ini juga murni syaitan. Datang seorang kepada Imam Ja'far menyebutkan orang kena penyakit semacam ini, kalau mau wudhu repot, mau sholat repot. Katanya orang itu sangat menjaga ya Imam. Kata Imam, bukan menjaga, itu syaitan. Tanyakan pada dia, dari mana ini? Pasti yang mengatakan ini syaitan. Sehingga ada yang mengajarkan kepada kita untuk lepas dari penyakit syaitan ini, untuk kita mengatakan ini bisikan syaitan, Allah pasti menerima ketentuanku untuk melawan. Dan ada satu amalan yang pernah diajarkan oleh orang-orang arif billah dalam ijazah doa-doa mereka. Ada doa yang simple, mungkin nanti bisa kita bagi atau kita tulis, yaitu mereka mengatakan begini, ungkapkanlah selalu, khususnya orang-orang yang memiliki penyakit waswas dari syaitan, a'udzubillahil qawi wa bi Muhammadir radhi min syarri syaitanil ghawi. Aku berlindung dari Allah yang maha kuat dengan Muhammad yang penuh memiliki kerelaan Allah dari gangguan kejelekan syaitan yang selalu menyesatkan. Apabila diulangi doa-doa semacam ini, diharapkan ia akan lepas dari penyakit waswas tadi. Waswas. Kedua, hamazah. Hamazah itu juga bisikan pada telinga kita. Kita diperdengarkan sesuatu. Karena itu kita diajarkan oleh Al-Quran untuk sering mengungkapkan kalimat a'udzubillahi min hamazatis syayatin wa aqul a'udzu.
Qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Khususan kalau kita mau sholat sebelum takbir, aku berlindung dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung agar mereka enggak ikut hadir bersama kita. Karena masih mau hadir dia. Enggak pernah puas ini syaitan, sudah sumpah di hadapan Allah untuk mengganyang seluruh anak Adam. Setelah hamaz, dan ini banyak ayat-ayat Al-Quran yang selalu mengajarkan kita untuk berlindung. Nanti ada cara menolaknya berlindung. Tapi hamazatis syayatin. Karena itu Maryam ketika ini melahirkan, dia berkata, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha. Ibu Maryam, inni u'idzu bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketiga, an-nazghah. An-nazghah itu dalam bahasa Arab idkhalu fi syai'an li ajli al-ifsad. Dia masuk di tengah-tengah antara satu dengan yang lain untuk merusak. Kadang-kadang kita punya kawan biasa baik, suatu hari kita berikan salam atau kita duduk bersama-sama, ada bisikan syaitan, kawan depanmu ini pura-pura baik denganmu, sebenarnya dia orang jahat. Itu kadang-kadang syaitan membisiki. Artinya an-nazah, nazah itu masuk di tengah-tengah antara dua orang untuk memisahkan. Ini yang disebut oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika beliau cerita kepada abahnya berkaitan dengan apa yang dilakukan saudara-saudaranya terhadap beliau. Beliau berkata begini, "Min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati." Ayahku, semua yang terjadi dulu itu setelah syaitan masuk di tengah-tengah saudaraku dengan kita, sehingga mereka melakukan hal-hal semacam ini untuk ingin menjauhkan aku darimu dan menjauhkan engkau dariku. An-nazgh. Allah berfirman begini, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau kamu sudah merasa ini ada syaitan yang ingin merusak antara kelanggengan kita, keakraban kita, kebaikan kita, cepat-cepat fasta'id billah. Allah berfirman, qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan pada hamba-hambaku, kalau bertutur kata yang indah, yang enak. Terus, inna syaitan yanzaghu bainahum. Karena syaitan selalu ingin merusak antara mereka, kerukunan mereka. Inna syaitan yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Karena itu kadang-kadang kita sering suudzon sama orang, syaitan ini. Orang kita kasih salam, mungkin dia masih banyak urusan, kerjaan belum selesai, ada problem, nggak jawab salam kita, sudah mulai kita macam-macam. Mungkin dia sudah mulai nggak senang sama saya, mungkin syaitan. Dan selalu kita menjadi punya kawan akrab pun sudah bertahun-tahun hidup, itu dia belum lepas, selalu bisik nanti yanzagh. Ini dia sudah mulai sombong, ini ketika dapat prestasi mulai ini syaitan. Karena itu dari awal kata Allah, imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah. Cepat-cepat berlindung, ini syaitan. Kalau enggak, yang terjadi ya begini. An-nazghah. Keempat, az-zallah. Sudah kena was-was, hamaz, naz, baru kena azal, akan digelincirkan oleh syaitan. Allah berfirman, innamastazzallahumus syaitan bi ba'dhi ma kasabu. Mereka bisa digelincirkan oleh syaitan karena perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Kalau sudah bisa keempat ini, datang yang kelima, al-ghawaya, akan disesatkan anak Adam. Cara khutwahnya demi khutwah. Allah berfirman, qala rabbi fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratak mustaqim. Dia bersumpah pada Allah, setelah aku menjadi orang yang makhluk terkutuk, aku akan sesatkan seluruh anak Adam. Tapi dia enggak langsung menyesatkan, tapi dengan cara-cara yang dilakukan seperti tadi itu. Keenam, al-muqaranah. Udah was-was, udah segala macam sesatkan, dijadikan kawan oleh syaitan. Wa na'udzubillah. Jadikan sahib bahasa kita, kawan. Enak bisi-bisiannya, tambah dekat, tambah akrab. Karena itu Allah berfirman, wa qaffayna lahum qurana fazayyanu lahum. Diberikan kawan-kawan, maka kawan-kawan dari syaitan ini mulai menghiasi amalan kita. Yang jelek nampakkan indah.
Allah berfirman, "Wa man yakunish syaitanu lahu qarina fasa'a qarina." Siapa yang jadi kawannya syaitan, maka sejelek-jelek kawan adalah syaitan. Kapan jadi kawan? Kalau kita mulai rabeng, enggak nginget Allah. Allah berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa orang mulai rabeng matanya, mulai berpaling dari ingat pada Allah, kami jadikan kawan dia syaitan. Dengarkan Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf 38. Kalau orang jadi kawannya syaitan di dunia ini, bisa kita bayangkan kawannya syaitan. Nanti di hari kiamat orang itu begini teriaknya. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Nanti di hari kiamat teriak, ya Allah, coba antara aku dengan kamu wahai syaitan, jauhnya antara timur dengan barat, sejelek-jelek kawan kamu. Tapi di sana percuma, syaitan sudah selesai urusan dia. Kalau sudah jadi syaitan, jadi qarin syaitan, ketujuh khutwahnya dimasukkan anggota partainya, masuk ke hizib. Karena Allah berfirman, orang yang masuk ke partai syaitan itu, yang ayat saya baca tadi, istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum dzikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Jadi mau masuk anggota jadi partainya syaitan ini setelah melalui menjadi qarin syaitan. Udah masuk partai, sudah bukan kawan lagi, masuk partai jadi saudara. Langkah berikutnya jadikan kawan, bukan kawan lagi, saudara. Allah menyebutkan, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Jangan dianggap remeh kalimat mubadzir ini. Orang yang menghambur-hamburkan bukan pada tempatnya, bukan cuman masuk partai syaitan anggotanya, bukan cuman menjadi kawan syaitan, bukan kena was-was syaitan, bukan diganggu, tidak, bahkan menjadi ikhwan syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Kesembilan, istahwadha. Istahwadha itu dikuasai, masuk cengkramannya, nggak bisa lepas sudah. Udah kawan satu partai, jadi saudara, cengkram sudah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat yang saya baca dalam surat Al-Mujadalah, alladzi istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum dzikrullah. Coba kita dengarkan, dan pernah saya baca kalimat ini. Pernah Musa ini bertemu dengan iblis. Katanya dalam beberapa riwayat, dari mulai Adam sampai Nabi Allah Isa, itu iblis masih sering tampil, ketemu langsung begitu. Iblis pernah ketemu Musa. Musa tanya, iblis, akhbirni anil dzam alladzi idza aznabahu ibnu adam istahwadta alai. Hei iblis, kata Musa, syaitan, beritahu pada saya mengenai dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Kalau ia melakukan dosa itu, ia masuk ke cengkeramamu, nggak bisa lepas dari kamu. Kamu kuasai. Dosa apa itu? Dengarkan kata iblis. Idza a'jabathu nafsuh wastaktsara amaluh wa saghura fi 'ainaihi dzambuh. Ada tiga hal, kalau ia melakukan dosa tiga ini, masuk cengkeramanku, nggak bisa lepas. Pertama, kalau ia membanggakan dirinya. Kedua, menganggap banyak amal baiknya. Ketiga, menganggap sedikit semua dosanya. Orang kalau sudah kena penyakit ujub, bangga diri, habis. Allah pernah berfirman kepada Nabi Dawud, ya Dawud, abashiril muznibin wa anziril muti'in atau siddiqin. Hei Dawud, beri kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat dosa, dan beri ancaman bagi orang-orang yang taat. Kata Daud, ya Allah, kaifa unzir al-muznibin wa kaifa ubashshir al-muznibin. Bagaimana aku beri kabar gembira orang yang berbuat dosa, aku berikan ancaman pada orang-orang yang taat. Kata Allah, ya Daud, basyiril muznibin bi anni aqbal taubatahum. Beri kabar gembira pada orang yang berbuat dosa, aku menerima
tobat mereka. Tapi beri ancaman pada orang taat bahwa aku tidak akan melepaskan kecongkaan dan merasa sudah beramal di hadapanku. Bahaya orang ujub ini. Orang kalau sudah penyakit ujub berbahaya. Istihwad. Ke-10 masuk wilayah. Khalas. Kalau sudah wilayah ini di atasnya istihwad. Sudah menjadi orang yang paling setia sama syaitan, seperti kita menganggap jadi wala kita kepada Allah, setia taat mutlak kepada syaitan. Itu yang Allah sebutkan, inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Atau Allah menyebutkan, innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni. Atau wa man yattakhidhis syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Ini kalau sudah menjadikan syaitan sebagai walinya, maka ia tidak akan melihat kecuali perintah syaitan yang terbaik. Karena arti wala itu ialah taat, cinta, tuala. Cinta sama syaitan, wa na'udzubillah. Taat pada syaitan. Dan terakhir, dia dijadikan oleh syaitan sebagai alat juga untuk menyesatkan anak Adam. Idlal. Sudah termasuk grup dia, sekarang dipakai untuk menyesatkan anak Adam. Ini khutwah demi khutwah. Ini yang Allah sebutkan, la tattabi'u khutuwatas syaitan. Langkah-langkah syaitan. Wa yuridu syaitan an yudhillahum dhalalan ba'ida. Tapi tetap ayyuhal ikhwah, anehnya, dan ini kenyataan sebenarnya, tetap Allah menganggap syaitan itu lemah. Allah berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu sangat lemah sekali. Kapan? Bukan selamanya lemah. Kapan? Kalau kita memperoleh wilayah dari Allah, memperoleh inayah dari Allah, memperoleh sianah, penjagaan dari Allah. Artinya ketika kita bersama Allah, maka syaitan kecil, nggak ada artinya. Tetapi ketika kita lepas dari syaitan, maka syaitan makhluk yang sangat menakutkan, karena kita nggak mampu melawannya. Karena itu kalau kita mau melawan syaitan, kita disuruh berlindung. A'udzu billah minasyaitonir rajim. Nampaknya saya harus lebih cepat, waktunya habis mungkin. Untuk memasukkan syaitan, untuk memasukkan khutwah demi khutwahnya ini, karena nanti sebenarnya habis idlah jadikan kafir. Habis jadikan kafir, disuruh tidak boleh menyembah kecuali hanya pada syaitan. Itu panggilan syaitan terakhir. Seperti yang kita baca dalam surat Kahfi, surat Yasin, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tapi cara dia masukkan waswasnya, cara masukkan nazghahnya, hamazahnya, caranya macam-macam. Pertama, taswil. Taswil itu sama-sama tazyin. Artinya tazyin itu menghias perbuatan yang jelek jadi indah, batil jadi hak di hadapan syaitan, dihias. Allah berfirman dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum. Orang-orang yang murtad, mundur kembali kepada agama yang mereka awal setelah mereka melihat kebenaran, itu ialah asyaitanu sawwala lahum, syaitan yang menghias pada mereka. Kedua, orang diajak untuk lupa pada zikir pada Allah. Penyakitnya ini. Ya, apa caranya orang lupa pada zikir pada Allah? Lupa pada Allah artinya pasti dalam cengkeraman syaitan. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan. Atau wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Terus dia perbuatan dosa diberi embel-embelan, ini di balik dosa ini ada sesuatu yang indah, namanya tazyin. Seperti
Sawwala tadi, memberikan tazyin. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan banyak sekali ayatnya. Wa iz zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ketika syaitan menghias amal mereka. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitan ma kanu yaf'alun. Hati mereka keras karena sudah enggak ada zikir pada Allah. Syaitan menghias amalan-amalan jelek jadi indah. Ayat lain, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Mereka dipalingkan dari jalan Allah karena syaitan mulai menghias amal-amalan jelek ini jadi indah. Padahal busuk, bangkai, sampah dihias oleh syaitan anak Adam sehingga lupa dianggap ini sesuatu yang indah. Atau ayat lain, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Tallah laqad arsalna ila umamin min qablik fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Allah bersumpah telah mengutus pada umat-umat terdahulu, setiap umat ada nabinya, tapi mereka selalu dirubah atau dihias oleh syaitan. Berikutnya bisikan syaitan, caranya, uslubnya mengajak manusia merubah agama Allah. Ini ketinggalan zaman, ini sudah nggak bisa dipakai lagi. Hal-hal minteri Allah. Allah berfirman, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Begini sumpahnya syaitan. Aku akan perintahkan, instruksikan pada anak-anak Adam sampai mereka merubah khalqallah. Khalqallah di sini ditafsirkan oleh Imam Baqir ialah dinullah, agama Allah. Tadi tazyin itu bukan cuma dengan amalan, tapi juga dengan ungkapan. Ungkapan yang dienakkan, disebut dalam bahasa Al-Quran zukhrufal qaul. Ungkapannya zukhruf, muzakhraf, dihias. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhuhum ila ba'd zukhrufal qauli ghurura. Saling bisik membisikkan ungkapan-ungkapan yang manis dengan janji-janji palsu yang enak, itu buatan syaitan. Selain itu juga al-ghaflah an dinillah, taghayyur khalqillah, zukhrufal qaul, aklur riba, termasuk cara syaitan untuk menjauhkan anak Adam dari Allah, juga aklur riba. Begini riwayat-riwayat dari a'immah ahlul bait. Juga termasuk uslub metode dia untuk masukkan manusia dalam cengkramannya ialah khamar, minuman arak, maisir, judi. Setiap ada perjudian dan ada minum arak dan semua yang memabukkan, itu adalah perbuatan syaitan yang ingin menjauhkan manusia daripada Allah. Ini hal-hal yang dilakukan oleh syaitan. Sekarang tinggal kita bagaimana kita harus lepas dari syaitan, ayyuhal ikhwah. Ini waktunya hampir habis, saya singkat mungkin ya. Bagaimana kita harus keluar dari syaitan? Pertama, harus banyak isti'adzah, berlindung pada Allah. Ayat-ayatnya Allah selalu mengatakan, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Ayat lain, innahu huwas sami'ul alim. Atau qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir. Qul a'udzu birabbin nas. Kita selalu disuruh oleh Allah untuk berlindung dari. Kedua, perbanyak istighfar. Orang apabila ingat pada Allah, selalu mengungkapkan istighfar, syaitan akan lari dari kita. Karena tadi juga yang saya lewati, mungkin saya nggak menyebutkan, tadi juga ada cara khutwah syaitan, salah satu untuk merusak anak Adam, selalu dibisi untuk menunda-nunda taubat. Gampang, masih muda kamu, gampang. Nah, ini kalau orang nggak cepat diperangi dengan istighfar, dia akan mati belum sempat istighfar. Wa na'udzubillah. Dia juga harus perbanyak zikrullah dan salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Memperbanyak sujud. Al-Imam Shadiq meriwayatkan, innal abda idza sajada fa atala sujud nada iblis ya wailah ata wa asait wa sajad wa abait. Seorang hamba apabila sujud dan lama sujud pada Allah, iblis teriak-teriak, celaka, celaka aku. Dia mau sujud pada Allah, aku dulu enggak mau sujud. Dia taat, aku yang melanggar. Meninggalkan hasud.
meninggalkan marah. Jangan terlalu banyak marah, di situ ada syaitan, wa na'udzubillah. Juga dilarang juga agar untuk menjauhi syaitan, supaya kita tidak bersendirian dengan wanita yang bukan muhrim kita, karena yang ketiga pasti syaitan. Ada satu cerita yang disampaikan oleh di dalam beberapa riwayat. Al-Imamul Baqir pernah meriwayatkan bahwa iblis pernah datang pada Nabi Allah Nuh. Setelah Nuh mendoa hancur umatnya, iblis datang, Nuh, kamu punya budi baik padaku, aku ingin balas kepadamu kebaikan. Kata Nuh, a'udzubillah, aku pernah budi baik kepadamu. Apa yang pernah kulakukan untukmu? Kamu mendoakan umatmu supaya hancur semuanya. Alhamdulillah, aku istirahat sekarang. Sampai ada makhluk baru aku ganyang. Kemudian kata Nuh, apa yang kamu ingin balas denganku? Kata syaitan, ingatlah aku di tiga tempat, wahai Nuh. Pertama, ingatlah aku ketika kamu waktu marah. Kedua, ketika aku marah, ya, indal ghadab. Kedua, ketika kamu bersama wanita yang ajnabi, bersama wanita yang bukan muhrimnya. Ini harus kamu ingat. Uzkurni idza ghadibt wazkurni idza hakamta baina itsnain. Ingat aku waktu kamu menghukum antara dua orang. Suka orang lupa. Dan terakhir ketika kamu bersama wanita sendirian. Ada lagi terakhir, saya ingin bacakan satu riwayat ayyuhal ikhwah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi untuk melawan syaitan. Mungkin terakhir dan mungkin sudah habis waktunya, cuman saya akan lewat saja begini. Syaitan itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, amma a'da'aka minal jinni fa iblis wa junudi. Musuh-musuhmu dari jin adalah iblis dan bala tentaranya. Saya akan langsung baca terjemahannya. Kalau ia datang, mati anakmu. Ketika orang kematian anaknya, katakan kepada dia, sesungguhnya Allah menciptakan semua yang hidup untuk mati. Dan aku gembira sepenggal dariku telah masuk surga. Kalau ia datang berkata kepadamu, hei, hartamu habis, katakan kepada dia, alhamdulillahilladzi a'ta wa akhadh wa azhaba 'anil zakah fala zakata 'alai. Segala puji bagi Allah, dia yang memberi, dia yang mengambil. Ketika diambil, aku lagi enggak ada kewajiban memberi zakat. Kalau ia datang kepadamu, manusia sering berbuat zalim kepadamu, faqul, katakan, innamas sabilu yaumal qiyamah 'alal ladzina yadhlimuna an-nas. Nanti orang yang paling berbahaya di hari kiamat itu orang yang suka mendolimi manusia. Wa ma 'alal muhsinin min sabil. Kalau ia berkata kepadamu, iblis ini ya, suka ambisi kita, ini kalimat-kalimat ini datang. Kalau ia berkata kepadamu, kamu terlalu banyak berbuat baik untuk orang. Kata Rasulullah, katakan, dan dia ingin menipu kamu, ingin masukkan ujub kepadamu, katakan, isaati aktsar min ihsani. Selama hidupku perbuatan jelekku masih lebih banyak daripada kebaikanku. Kalau ia berkata kepadamu, alangkah banyaknya salatmu, katakan kepadanya, kealpahanku kepada Allah lebih banyak daripada salatku. Kalau ia datang kepadamu berkata, sampai berapa kamu kasih manusia? Jangan terlalu dermawan. Tadi kan syaitan selalu menakuti kita miskin. Katakan kepadanya, yang aku ambil dari mereka lebih banyak daripada yang aku berikan untuk mereka. Kalau ia datang kepadamu, ma aktsara man dzalamak, apa banyak orang yang mendolimi kamu, katakan yang kudzalimi lebih banyak. Wa idza ataka faqul laka kam ta'mal, faqul, kalau ia datang, berapa banyak kamu beramal, terus beramal baik, katakan kepadanya, berapa banyak juga aku masih bermaksiat kepada Allah. Artinya ayyuhal ikhwah, jangan sampai pernah bisikan syaitan masuk pada kita. Walaupun syaitan ini memang sulit dilawan kalau kita enggak kembali kepada Allah. Kita masih belum membicarakan syaitan dalam Nahjul Balaghah. Kita masih belum membicarakan syaitan dalam Sahifah Sajjadiyah, munajat Imam Sajjad alaihi salam, bagaimana berkaitan dengan musuh ini. Yang penting adalah musuh ini selalu hadir di tengah-tengah kita, maka kita harus waspada. Kalau enggak, pasti kita akan dijerumuskan karena tipu daya dia
terlalu banyak cara-cara menipu, terlalu banyak. Tapi yakinilah, yang bersama Allah syaitan gak pernah bisa berbuat apa-apa. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin inna kaida syaitani kana dha'ifa. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.